Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Wahyu Puji Astuti dari Prodi Manajemen dengan NIM 2011100002644 ingin mempresentasikan hasil riset saya untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah riset MSDM. Baik, berikut saya mulai presentasi saya. Yang pertama yaitu tema dari riset saya yaitu pengaruh kesesuaian penempatan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Kanindo Makmur Jaya. Profil dari PT Kanindo Makmur Jaya. PT Kanindo Makmur Jaya merupakan salah satu perusahaan tas terbesar di area Jepara. Perusahaan ini sedang melakukan banyak pengembangan baik dari segi sumber daya maupun infrastruktur. Perusahaan ini memiliki dua factory di Kabupaten Jepara, yaitu yang pertama beralamatkan di factory pertama Jalan Raya Jepara Kudus kilometer 19 Desa Penusawalan Kalinyama Jepara, dan untuk factory kedua yaitu Jalan Andong Kencono Desa Pulau Darat Pecangaan Jepara. Fungsi manajemen MSDM. Fungsi manajemen MSDM yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu planning, yaitu perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mewujudkan tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi perorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu organization atau organisasi, yaitu kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja atau hubungan kerja. Yang selanjutnya yaitu directing atau pengarahan, kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan efektif secara efisien dalam membantu tercapainya suatu tujuan. Dan yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya itu controlling, suatu kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan agar mau mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan, maka diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Yang selanjutnya yaitu pengadaan atau procurement, yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kompensasi atau compensation. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung atau tidak langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu integration atau integration. Integration adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba sedangkan karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjanya, yaitu berupa uang. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan adalah untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap bekerja sama dengan perusahaan sampai mereka pensiun. Yang selanjutnya yaitu pengertian penempatan kerja. Penempatan kerja karyawan atau pegawai merupakan suatu aturan oleh perusahaan atau organisasi untuk dapat menyalurkan kemampuan karyawan atau pegawai pada jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga memungkinkan tujuan perusahaan tercapai. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan seleksi terlebih dahulu agar mengetahui penempatan kerja yang cocok untuk para pegawai yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu penempatan kerja merupakan media penentuan tugas karyawan dengan didasarkan pada keahlian karyawan, dengan tentunya melalui tahap-tahap penyelesaian di ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga karyawan mampu bertanggungjawabkan tugasnya yang dilimpahkan oleh perusahaan. Menurut Sastro Hardwijo 2002. Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kerangka berpikir ini juga dapat dikatakan sebagai rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya. Prestasi kerja. Apa sih prestasi kerja? Prestasi kerja merupakan output dari proses kerja karyawan yang didasarkan pada kepribadian karyawan dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Output
pekerjaan karyawan akan menjadi informasi bagi pihak perusahaan atau dalam hal ini adalah manajer, di mana proses-proses pengukuran hasil kerja karyawan disebut juga dengan istilah performance appraisal. Ya, selanjutnya yaitu indikator prestasi kerja. Yang menjadi indikator prestasi kerja yaitu hasil kerja, pengetahuan, inisiatif, dan sikap. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh panitia untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah karyawan dari PT Kanindo Makmur Jaya dengan jumlah sampel sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan, di mana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu dokumentasi, merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dan menganalisa suatu laporan atau dokumen terkait kegiatan kinerja karyawan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.